majelis tinggi, sementara ketua umumnya AHY gitu ya. Nah itu kan nggak apa-apa. Begitu masuk contoh ke negara, kita langsung ingat. Itu jadi apa-apa gitu jadinya? Enggak, belum apa-apa, tapi kan kita lagi nyari-nyari nih. Kenapa harus panas gitu kan? Saya agak menghadapinya dengan panas nih karena berpakaian gaya kena panas. Tapi pada sisi lain kita melihat kan ada rancangan undang-undang yang nggak jadi tuh, lagi diproses ya, yang Dewan Pertimbangan Agung, ya kan? Tinggal paripurna. Tinggal Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu Dewan Timpres ya. Iya, sekarang jadinya Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi kan undang-undangnya masih sedang diproses ya, tinggal ketok. Tingkat 1 sudah. Ya. Tingkat 1 ya. Tunggu Bang Effendi, kenapa Anda membawanya ke sana? Kan sama posisinya jadinya. Majelis tinggi, ketua umum, gitu kan? Tetap mataharinya ketua umum. Iya, nanti ada Dewan Pertimbangan Presiden, tetap presidennya ya presiden. Presiden, harusnya begitu, ya kan? Sementara kan orang-orang membayangkan, jangan sampai ada 2 matahari, karena nanti ada posisi dari undang-undang. Di dalam undang-undang ini nggak ada 2 matahari nanti ya. Bisa dicek, kemarin kita membahasnya secara transparan. Transparan, live. TV Parlemen bisa dicek. Oh lagi live ya? Ya, nggak kemarin. Oh iya. Kita bahas secara live, disiarkan media terutama TV Parlemen. Jadi kekhawatiran Bang Habib. Seperti ini kalau saya menangkap kan Bang Effendi Ghazali menangkap kekhawatiran itu dari Gerindra. Nggak, misalnya begini, sederhana ya, salah satu fakta yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Akan ada 44 kementerian gitu ya. Ya, kan gitu tuh beda. TV1 ikut bahas. TV1 ikut bahas. Kalau zakat kita tahu siapa yang bicara. Iya, kalau zakat kabinet kan urusan nih gitu ya. Tapi kalau ini 44 kementerian, itu yang ngomong siapa gitu. Dasko aja bilang, itu yang ngomong siapa gitu. Wah ini matahari mana nih yang ngomong bahwa ada 44 kementerian gitu. Iya? Jangan-jangan Pak Prabowo belum bicara. Iya. Dasko belum bicara. Ya, siapa tuh? Matahari mana nih yang melahirkan tata surya dengan 44 kementerian? Mas Habib, apakah juga merasakan keresahan-keresahan yang disampaikan PSBY dengan ada matahari kembar? Atau malah Gerindra mah santai-santai aja kok nggak ada kita ngerasa ada matahari kembar gitu? Tentu kita santai ya menanggapi apa yang disampaikan oleh salah satu guru bangsa kita, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sesuatu hal yang memang normatif dan harus kita camkan bersama. Tapi saya ingin katakan ya bahwa kita juga nggak bisa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang nggak ada dasarnya untuk membuat kita khawatir. Misalnya apakah pemerintahan yang akan datang ada 2 matahari ya, karena adanya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saat ini. Ya, lalu adanya pembahasan undang-undang One Team Press dan lain sebagainya. Jokowi mas ya. Habib langsung Jokowi. Ya, jadi gini, yang terjadi justru kita pandang secara positif. Saya punya sudut pandang yang berbeda. Orang boleh khawatir sebagai bagian dari dinamika demokrasi, tapi saya memandang dari sudut pandang yang positif. Ya, sudut pandang yang optimis. Bahwa itulah justru bentuk kebersamaan, ya, bentuk keberlanjutan. Yang memang bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, tapi dengan dengan presiden-presiden sebelumnya juga yang akan terus digagas oleh Pak Prabowo. Kita mengulang-ulang wacana ini, narasi ini sejak Pilpres, ya Pak Prabowo mengatakan. Tapi sebetulnya kalau kita ikuti pembicaraan Pak Prabowo berapa belas tahun terakhir, kurang lebih itu yang sama, hal yang sama disampaikan. Bangsa ini punya potensi untuk maju, bangsa ini punya potensi yang untuk menjadi bangsa yang besar asal elitnya bersatu, dan ini akan diikuti pada tingkatan yang lebih ke bawah hingga ke grassroots. Jadi itu sudut pandang yang optimis menurut saya ya. Kita paham ya, pemimpin-pemimpin kita paham menyadari posisi masing-masing. Kalau saya mau melihat sudut situasi yang kontrario nih, misalnya soal pengaruh mempengaruhi ya. Misalnya begini, pemerintahan saat ini presidennya siapa? Pak Jokowi. Ya. Tapi Pak Jokowi ya juga mengkomunikasikan, mengkonsultasikan tentang jalannya pemerintahan dengan Pak Prabowo. Apakah itu sesuatu bentuk adanya matahari kembar? Saya pikir tidak. Karena niatnya adalah bagaimana mengelola ya, mengelola bangsa ini secara bersama-sama, ya, mengedepankan komunikasi, mengedepankan dialog.
Nah itu menurut saya justru itu tradisi kita Bang Egi. Oke. Yang namanya musyawarah gotong royong itu. Ini saya itu amini tradisi kita. 100%. Cuma kalau misalnya mau nanya contoh ya, tadi saya soal 44 kementerian. Sekarang mau nanya lagi, revisi undang-undang pilkada yang kemudian sudah kita batalkan itu ya secara bersama-sama, itu mataharinya siapa? Siapa yang mulai loh, maksudnya gitu. Siapa itu? Siapa yang bisa jawab? Saya nggak tahu nih siapa mataharinya. Siapa juga? Kan itu kan persoalan serius tuh bagi bangsa kan. Maksud pertanyaannya gimana? Siapa yang relevansi siapa dengan apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan. Itu kan penting, masalah penting itu bagi bangsa. Iya. Gitu ya. Iya. Dan kemudian kita sampai turun dan segala macam, lalu dibatalkan. Tapi inisiatif awal dari siapa tuh? Sebagai sumber matahari, energinya. Karena ada yang menggugat itu. Tapi kita nggak bahas ke sana dulu nih. Enggak, bukan sebagai salah satu contoh. Oke. Kalau tadi kan 4 kementerian, siapa tuh yang bicara? Itu juga belum terjawab. Belum terjawab. Dari Pak Prabowo juga belum menyebutkan Belum, kementerian. Ya, soal jumlah tentu akan disampaikan pada waktunya oleh Pak Prabowo nanti. Setelah pelantikan nanti ya. Setelah pelantikan akan disampaikan. Oke. Kalau kata merujuk kepada bos saya Pak Dasko itu sekitar H-7, H-5 Sudah ada ada kejelasan. kabinetnya. Oke, baik. Maksud saya itu tuh nggak jelas dari sumber mataharinya siapa. Ini mungkin yang dikhawatirkan Bang Andi Malarangeng nih. Dalam sumber matahari yang 44 itu Demokrat dapat berapa kursi nanti gitu barangkali ya. Nah, tapi nanti kita lanjut ke sana Bang. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali kita lagi.